Jadi terkait hak Mas Roy ini ya, apapun yang dilakukannya Mas Roy ini memang sudah saya anggap kontroversial terus. Saya menyebut Mas Roy saya menyebut Mas Roy saat ini adalah delusi ijazah Bapak Insinyur Joko Widodo merembet ke delusi ijazah Mas Gibran. Artinya delusi yang dilakukan oleh Mas Roy ini adalah apapun itu, kalau itu menyangkut dengan keluarga Bapak Insinyur Joko Widodo, itu pasti aja selalu kebohongan dan kebohongan. Kalau nggak jujur ada yang bohong, mau itu wapres sekalipun ya kita sikat. Gitu. Ya artinya inilah. Jadi saya menyebut ya Mas tadi bahwa ini adalah kalau keterangan dari Kemendikmenjur tadi itu tidak ada ijazah SMA-nya. Ya. Tidak ada ijazah SMA-nya, hanya surat penyetak. Bagaimana bisa dikatakan tidak ada ijazah SMA, Mas Roy? Tidak ada. Hanya surat penyetaan. Surat penyetaan setingkat dengan SMA. Ya kan gitu loh. Jadi pakar telematika Roy Suryo kini terlibat langsung dengan mendukung gugatan hukum terhadap keabsahan ijazah Gibran. Isu ini memana sejak sidang perdana digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Isu ijazah Gibran Raka Buming Raka bukanlah hal baru. Sejak masa kampanye Pilpres 2024, riwayat pendidikan putra sulung Jokowi ini sudah menjadi bahan perdebatan. jadi kita ini bingung Mas Roy, apa sebenarnya keinginannya Mas Roy ini? Gibran tidak punya ijazah SMA. Delusi terus dilakukan, ya kan? Apalagi terkait ijazah. Caranya dan nanti masyarakat akan tahu. Seluruh masyarakat akan tahu bahwa Gibran Raka Buming Raka yang sekarang jadi wapres itu tidak layak jadi wapres. Satu-satu bapak-bapak. Sebentar, Mas Roy, Bung Ade, sebentar satu-satu. Saya ke Mas Roy. Apa sih yang Anda nilai janggal dari ijazahnya Mas Gibran? Bukan hanya janggal. Yang pertama secara makro, apanya yang makro? Gak itu makro. Satu-satu. Anda tadi saya ngomong, Bapak ngomong terus. Gimana sih Bang Roy? Sekarang gantian. Jelas. Ini menutupi. Jangan delusinya Pak Roy aja mau didengar. Gibran tuh urutan kurikulumnya salah. Dalam publikasi di Sekretariat Negara sampai sekarang ini pun sudah sah. Ya, dengan KPU tidak konsisten. Bahkan KPU meralat sesuatu yang sifatnya tadinya ditutup-tutupi. Ya, dan kemudian yang kedua makro, mikro yang paling penting. Gibran mengklaim lulus dari Manajemen Development Institute of Singapore di Singapura dengan gelar sarjana manajemen. Namun tudingan muncul bahwa ijazah S1-nya bermasalah, termasuk penyetaraan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang dianggap tidak logis karena latar belakang pendidikan SMA-nya yang dipertanyakan. Ya, dari sejarahnya di Orchard Park Secondary School yang ternyata saya dapat tanggal-tanggal gitu. Terima kasih Kemendikmenjur ya sudah sangat jujur. Tanggal-tanggal kita dapat dan tanggal itu akan digunakan untuk gugatan karena itu tidak sesuai dengan sejarah, dan kalau itu dilakukan maka SMA-nya juga sangat besar tidak lulus. Dan kemudian juga keterangan dapatkan di University Technology of Sydney itu besar, gak bisa disetarakan dengan SMK, dengan sekolah menengah kejuruan. Jadi sudah jelas ya, masyarakat Indonesia nanti akan dibuka dan akan ada seminar ilmiah soal ini. Gibran Raka Buming Raka yang sekarang menjadi wapres itu tidak perlu lulus SMA, dan bahkan kata pengamat pendidikan yang sudah banyak kata Melina itu adalah yang mungkin diragukan SMP saja lulus, bisa jadi hanya lulus SD itu gini. Menurut Roy Suryo, Gibran sempat bersekolah di SMA Santo Yosef Surakarta tapi tidak lulus. Kemudian pindah ke SMK Kristen 1 Surakarta dan juga tidak menyelesaikan studi. Meski begitu, ia mendapatkan surat penyetaraan setara lulus SMK dari Dikti yang memungkinkan kuliah S1. Roy Suryo menyebut ini tidak masuk akal karena bagaimana seorang dengan latar belakang SMK bisa langsung setara untuk S1 tanpa proses yang jelas. SMP kan jelas itu ada ijazah SMP-nya ya, di mana datanya itu kan jelas. Terus yang kedua dia di secondary school di Singapura itu melalui Orchard Park ya. Terus kemudian ikut lagi di Australia untuk semacam bukan sekolah tapi tes, semacam tes itu, kemudian kembali lagi di UTS untuk
belajar di Singapura, ya MDAI, ya setelah dia di UTS dia ke MDAI di Singapura, ya. Terus kemudian yang saya ingin katakan bahwa penyetaraan itu kan haknya kementerian, ya, yang tadi didatangin Mang Roy, ya kan. Mas Roy kan sudah datang sudah mendapatkan penjelasan seperti apa. Nah, terus apa masalahnya? Di mana kesalahannya? Puncaknya, pada 8 September 2025, warga sipil bernama Subhan Palal mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menuntut pembuktian keabsahan ijazah SMA Gibran. Dalam pernyataan yang viral di media sosial, Roy Suryo membandingkan kasus ini dengan tokoh pahlawan seperti Bung Hatta yang menurutnya memiliki integritas pendidikan tinggi. Berbeda dengan dugaan pemalsuan ijazah era sekarang. Isu ini juga terkait dengan tudingan serupa terhadap ijazah ayahnya Jokowi yang pernah menjadi kontroversi pada tahun 2022 hingga sekarang. Yang dianggap bahwa tidak ada ijazahnya. Saya menganggap Mas Roy ini delusi ijazah keluarga Bapak Susilo Joko Widodo. Kenapa saya bilang begitu? Karena semua yang disampaikan fakta-fakta selalu saja dibantah dan tidak mau menerima ya apa yang disampaikan oleh yang terkait. Contoh, UGM sendiri tidak diterima, ya kan? Contoh, itu udah saya. ya kan? Ijazahnya Kemendikti tidak diterima. Jadi ini balik lagi ke Mas Gibran, ya kan? Wapres. Nah, ini kan aneh. Menurut saya ini delusi, Mas. Buku ini sudah menunjukkan kalau itu mah kertas kosong, gimana? Bukan ada penelitian analog di situ, Mas Roy. Mas Roy, saya tantang Mas Roy, ada nggak analog di situ? Itu elahnya Mas Roy aja kok. Jokowi sudah selesai. Gimana? Ini memang selesai, Mas Roy, sebentar lagi. Memang ini penetapan tersangka. Oke, kita kembali. Roy Suryo tidak segan menyebut ijazah Gibran palsu dan EQ-nya tidak kalah rendah dibandingkan ayahnya. Ia menyoroti format ijazah MDIS yang seharusnya horizontal dengan dua logo universitas, tapi yang dipamerkan Gibran berbentuk vertikal. Itu berarti salah beli dokumen palsu di pasar gelap. Sebenarnya harus ada. Sebenarnya Mas Roy sudah menjelaskan. Sebenarnya Mas Roy ini sudah menjelaskan. Inilah yang saya katakan bahwa ini delusi jasa sebenarnya Mas Roy. Kenapa? Karena kenapa tadi dijawab SMA yang mana? Secondary school. SMP yang mana? Secondary school. Ada yang program tahun dan ada yang 2 tahun. Nah, pertanyaannya harusnya Mas Roy, sebelum kita berdebat menjelaskan Mas Roy berangkat ke Singapura, mengecek di Singapura langsung bahwa yang sudah tamat SMP langsung bersama gitu loh. Oke, Mas Roy, jadi maksud Anda Mas Gibran tidak pernah sekolah di Singapura atau tidak pernah sekolah SMA di Singapura? Seperti apa maksud Anda? Iya. Jadi itu hanya rapot yang kalaupun dikatakan sekolah di Singapura ya, itu hanya kelas 1 sama kelas 2. Belum ada kelas 3-nya, berarti belum lulus. Kok tahu Gibran itu udah penyetaraan SMK. Iya, Mas Ade. Udah putus apa belum? Saya mau tanya dulu sama Mas Roy. Ini udah putus apa belum, Mas Roy? Masih proses ya, masih proses, Mas. Masih proses. Dan sebagai sahabatnya Ade Darmawan, Mas Yasir, saya kasihan pada Ade Darmawan ini. Lain kali sebelum menjawab, ya saya tahu karena beliau ini menggantikan. Ini kan main cadangan. Harusnya kan Lecu yang harus di sini tadi. Belajar dulu lah, gitu dari harusnya materi apa. Apa yang menurut Anda yang disampaikan Mas Ade ini yang misinformasi? Kemarin itu sudah terjawab. Adanya peraturan KPU atau keputusan KPU itu di bawah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Jadi nggak boleh menabrak itu. Di bawah Undang-Undang Kearsipan juga nggak boleh menambah itu. Jadi nggak boleh melanggar itu. Jadi sebenarnya clear banget. Saya kasihan pada Mas Ade ya, gitu, mencoba menjawab dengan keterbatasan literasi yang ada. Bahwa per KPU itu, peraturan KPU itu juga memiliki aturan terkait pemusnahan barang. Jadi bukan tahan dulu Mas Roy ya, kita kasih ke Mas Ade dulu. Aduh, kasihan. Kasihan Mas Ade. Ini loh Mas Roy. Pakar telematika Roy Suryo mengkritik keras Komisi Pemilihan Umum Surakarta atas pemusnahan arsip pencalonan Jokowi, termasuk salinan ijazah yang menjadi objek sengketa. Menurutnya, KPU Surakarta tidak memahami esensi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan melanggar aturan penyimpanan arsip negara. Dalam sidang Komisi Informasi Pusat, Roy Suryo menyatakan bahwa arsip pencalonan Jokowi merupakan dokumen negara yang memiliki potensi disengketakan, sehingga tidak boleh dimusnahkan dalam waktu singkat. Kan independensi KPU juga memiliki peraturan sendiri, ya dah. Nah, kalau terkait menjawab ini kan itu
itu saya anggap bahwa bukan suatu hal yang harus digoreng lagi nih. Wah, bahwa KPU sengaja memusnahkan. Nah tentu kan kalau dia memusnahkan ada implikasi yang didapatkan, kan begitu. Kalau memang menyalahi aturan dan perundang-undangan loh Mas Roy, gitu loh. Jadi kalaupun mau digoreng-goreng ya monggo, ini tidak berpengaruh kok dengan asli atau tidaknya ijazah yang dimaksud. Kan itu persoalannya tuh. Nah, Mas Roy ini kan selalu setiap ada sesuatu nyalain KPU. Kalau enggak, ya nyalain UGM. Itu aja nih kerjanya Mas Roy, apalagi kerjanya. Ia juga mempertanyakan masa retensi penyimpanan arsip yang hanya 1 tahun. Padahal seharusnya minimal 5 tahun. UGM dan KPU RI juga hadir dalam sidang tersebut untuk memberikan klarifikasi terkait keaslian dokumen pendidikan Jokowi. Namun, Roy Suryo menilai bahwa UGM dan KPU tidak bisa menyediakan dokumen yang dibutuhkan dalam sidang sengketa dokumen ijazah Jokowi. Majelis Hakim KIP juga mengecam KPU Surakarta atas pemusnahan arsip tersebut dan meminta klarifikasi terkait dasar aturan retensi arsip yang digunakan. Kalau kita lihat kan dalam sidang tersebut kan UGM-nya dicecar begitu kan soal ijazah Jokowi dan meminta untuk diminta membawa semua dokumen. Pertanyaannya apakah nanti ijazah Jokowi bisa ditunjukkan ke publik? Kan nggak mungkin dia bisa membawa aslinya Mas, karena kan aslinya ada sama Pak Jokowi. Itu yang pertama. Yang kedua itu sudah disita ya oleh Polda Metro. Nah, ya, ini ada yang menarik semua. Nah, bagaimana bisa dibawa aslinya? Karena aslinya itu kan cuma 1, nggak mungkin ada 2 kan, kecuali arsip ya. Arsip itu saya rasa nggak mungkin dibuat 2. Kasihan Mas Ade. Dua ijazah kan. Bentar ya Mas Roy, kita dengar dulu Mas Ade. Lanjut Mas. Nah, jadi tidak mungkin 2 ijazah. Ada 1 ijazah asli. Kemudian kalau memang arsip itu yang paling tidak administrasi perkuliahan, KAS dan lain-lain sebagainya itu mungkin masih ada di UGM. Tapi itu pun saya rasa bukan arsipnya itu apakah itu asli yang akan diserahkan, karena setahu saya ya tadi pun saya juga sempat bertemu dengan teman kuliahnya Pak Joko Widodo ya. Dia juga disita kok ijazah aslinya. Ijazah aslinya disita juga oleh Polda Metro. Jadi itu kalau mau digoreng-goreng nantilah. Ini kan masih dalam tahap pemeriksaan Mas Roy ini sebagai tersangka ini. Kan masih ada pemanggilan kedua. Oke. Ini yang kita bahas soal sidang sengketa informasi ijazah ya, Mas Ade ya. Sidang sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat kembali memanas setelah Majelis Hakim mempertanyakan tindakan KPU Surakarta yang memusnahkan arsip dengan usia retensi di bawah 10 tahun. Dalam persidangan tersebut, Hakim anggota menyoroti laporan bahwa dokumen yang dimohonkan pemohon informasi telah dimusnahkan oleh KPU Surakarta, meskipun PKPI tersebut baru dibuat tahun 2023. Hakim menegaskan, pemusnahan dokumen negara itu pada umumnya memiliki masa retensi minimal 5 tahun, bahwa instansi publik tidak boleh sembarangan menghapus arsip tanpa mengikuti ketentuan pengelolaan dokumen negara. Kemarin itu sebenarnya ada jawaban bagus banget dari Polda Metro. Yang disita tuh apa? Clear banget ya, bukan ijazah sarjana, tapi ijazah apa? Nah, nanti akan terbongkar semua itu. Dan jelas semua harus dibuka karena yang namanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu 2 minggu lagi akan ada sidang dan ini akan ada banyak pihak seperti ini. Selain Dr. Neni Lydia, ada juga pihak Pak Dr. Bonatua dan lain sebagainya. Dan yang paling penting lagi, kemarin itu UGM terpojok ya, kemudian KPUD Surakarta juga terpojok karena mereka kalau tidak menyediakan undang-undang itu, kalau tidak menyediakan kopi itu ya maaf, itu mereka menabrak undang-undang kearsipan dan itu pasalnya ada pidananya. Jadi sebenarnya sudah clear kemarin itu di dalam sidang itu dan itu memang terpisah. Clear apanya? Ini kan masih proses berjalan. Betul, terpisah, clear bahwa mereka harus menunjukkan itu semuanya. Jadi Anda berharap bahwa dalam sidang sengketa informasi ijazah ini ditunjukkan ijazah asli Jokowi? Nggak sampai ke ijazah aslinya, nggak perlu. Nggak ada gunanya ijazah aslinya. Toh itu sama dengan yang sudah kopi-kopi yang lain, tapi justru akan membongkar ya yang namanya yang kemarin disebutkan oleh dari Polda Metro itu ada pada live-nya di Kompas di menit ke-2:53 yaitu sarjana muda. Jadi bukan ke sarjana. Majelis kemudian mengacu pada peraturan KPU yang diterbitkan pada tahun 2023. Berdasarkan aturan tersebut, arsip terkait penyelenggaraan pemilu dan administrasi yang dimaksud seharusnya belum memasuki masa retensi untuk dimusnahkan karena PKPU tersebut baru berlaku tahun 2023. Artinya, usia dokumen itu bahkan belum mencapai 3 tahun. Lalu bagaimana bisa dinyatakan telah dimusnahkan? Perwakilan KPU Surakarta mencoba memberikan penjelasan mengenai prosedur internal. Namun Majelis Hakim meminta alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan mengingat arsip negara merupakan bagian dari akuntabilitas publik.
Ketua Hakim menegaskan bahwa tindakan pemusnahan yang terlalu cepat tanpa dasar hukum yang kuat berpotensi melanggar prinsip transparansi. Majelis memberikan waktu kepada KPU Surakarta untuk menyiapkan penjelasan resmi pada sidang lanjutan. Dan konyolnya, ya, sebagian besar mereka ternyata tidak memahami isi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu. Contohnya misalnya UGM, ya, saya menyayangkan banget. UGM itu harusnya kan mengerti sebagai saya juga pernah di sana. Kemudian juga katanya juara 2 PPID-nya nasional, mengirimkan jawaban kepada pemohon, itu pun nggak pakai kop surat, ya, nggak pakai tanda tangan. Loh, ini gimana gitu loh, katanya juara 2 gitu. Kemudian semua informasi yang diberikan tuh ditutupi semua, diplester semua. Sampai kemarin saya candain, diplester Matutina gitu ya. Makanya Anda bilang bahwa KPU dan juga UGM tidak bisa menyediakan dokumen yang dibutuhkan dalam sidang. Betul, terus Solo mengatakan, Solo informasinya sudah dimusnahkan. Itu pelanggaran Undang-Undang Kearsipan. Jadi masa untuk arsip itu bahkan minimal tuh 5 tahun. Kenapa baru setahun, ya, fotokopi ijazah itu dan syarat-syarat itu katanya sudah dimusnahkan. Lucunya katanya dimusnahkan, tapi ketika kemudian dalam sidang yang lain bisa diberikan atau bisa ditunjukkan. Dan ini kan berarti ada yang bohong di situ. Itulah yang harus dilakukan oleh KIP. Jadi KIP kemarin itu, Mas Yasir, itu artinya apa? Menguji bagaimana lembaga-lembaga publik. Kemarin kan ada 5 lembaga publik, ya. Ada Polda Metro Jaya, ada KPU Pusat, KPU Daerah Jakarta, dan KPU Solo, kemudian satu lagi UGM. Menguji bagaimana pengertian mereka terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008.